Genjarkan vaksinasi di tengah pandemi yang kembali mengalami kenaikan, kepala daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Nganjuk, bekerja keras untuk mengamankan warganya dari COVID-19. Untuk itu, Panglima Koarmada II bersama PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Forpinda meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk anak dan remaja, yang dipusatkan di SMA N2 Nganjuk. Saat ini, pelaksanaan vaksin di Nganjuk telah mencapai 87% untuk dosis 1 dan 2, dan kini sebanyak 20.000 vaksin jenis Sinovac dosis 1 dan 2 telah diberikan oleh Panglima Koarmada II untuk anak dan remaja mulai dari usia 6 tahun ke atas. Dalam pemberian vaksinasi itu, dilakukan oleh tenaga medis profesional gabungan, dari Dinkes Koarmada II, dan Satgas Vaksin COVID-19. Panglima Koarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan, bantuan vaksin ini bertujuan untuk membantu percepatan terbentuknya herd immunity warga. Kalau bantuan ini dirasa kurang, Koarmada II siap menambah bantuan lagi. Koarmada II melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Nganjuk yang kami siapkan kurang lebih ada 20.000 dosis. Ini adalah untuk umur 6 tahun ke atas. Dari mulai Senin kemarin, alhamdulillah saat ini sudah mencapai hampir 13.000. Kami harapkan adalah 20.000 ini dapat dihabiskan. Tapi nanti kalau bisnya kurang, nanti kami siap untuk membantu kembali. Pelaksanaannya secara terpusat dan tersebar. Terpusatnya di SMA 2 Negeri Madiun ini, tapi yang ada tempat-tempat yang lain, di SMA 2 Negeri Nganjuk. Tapi ada tempat-tempat lain seperti di Bangsri, kemudian di Surodadi, ada di Walujayeng, lengkap semuanya, tersebar semuanya. Sehingga mengapa tadi sudah dilaporkan antusiasme dari Kabupaten Nganjuk dengan seluruh masyarakat yang ada ini, sebagaimana disampaikan oleh Mas Bupati tadi, bahwa mereka kalau ada kegiatan itu sangat-sangat antusias untuk bisa mendukung. Alhamdulillah, ini kita bisa melaksanakan bagaimana perintah Presiden untuk segera bisa menuntaskan vaksin ini. Vaksin 1, 2, dan juga booster. Bapak Presiden sudah menyampaikan, kemudian diteruskan kepada khususnya kepada kami yang di TNI, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf, dan kami dari Angkatan Laut Koarmada II, dari Kepala Staf Angkatan Laut sudah menyampaikan juga segera teruskan. Sehingga kita sudah bergerak dan hari ini berjalan untuk bisa segera menuntaskan, dan agar yang paling utama adalah kita semuanya bisa melawan COVID yang masih belum selesai, khususnya Omikron ini. Dan saya mengingatkan kembali, setelah divaksin, terus jangan melupakan diri untuk protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker ini sangat penting, karena dia merupakan filter utama, salah satu cara kita untuk kita bisa terbebas dari sebaran Omikron yang memang saat ini begitu cepat perkembangannya. Dan ini bantuan dosis pertama atau kedua? Saat ini ada 1-2, ya, vaksin 1-2 untuk Sinovac, ya, 1-2, dan ke depan kalau nanti masih ada yang sebenarnya bisa ketiga juga, asalkan yang pertama adalah primernya adalah Sinovac dua-duanya bisa dilaksanakan. Nah, nanti untuk yang booster ke depan, komisinya Mas Bupati Nganjuk memerlukan kita untuk bisa melaksanakan, nanti masih bisa AstraZeneca, kita bisa. Sehingga nanti saya sampaikan juga bahwa Kadinkes dari Kabupaten Nganjuk, kalau komisinya berkenan, bisa telepon kami, sehingga kami bisa mendorong untuk bisa dilaksanakan vaksin booster di Kabupaten Nganjuk. Sementara PLT Bupati Nganjuk,
Marhen Jumadi menyambut baik bantuan ini. Di Kabupaten Nganjuk tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksin, karena kesadaran masyarakat dalam mengikuti vaksinasi ini cukup tinggi. Presentasinya apa? Persentase kurang lebih 87 sampai 89 ya. Alhamdulillah untuk dosis 1 ya. Juga nanti kita yang masih kurang adalah yang booster. Booster dan lansia juga alhamdulillah 90 lebih ya. Sehingga sudah memenuhi syarat yang namanya herd immunity 70%. Nah, kita genjot semuanya termasuk anak-anak. Ini alhamdulillah Pak Panglima Armada 2 membantu penuh pada Kabupaten Nganjuk yang hari ini kita fokuskan kepada anak-anak. Ini kurang lebih ada 5 tempat ya, di sini, terus kemudian di Tanjung Anam ada di kota juga. Kendala yang dihadapi ya untuk vaksin ini sebenarnya Pak? Vaksin alhamdulillah juga lancar saja ya, terutama lansia ini juga kita melakukan berbagai cara, termasuk kita menjemput atau kita datangi sekarang. Alhamdulillah sekarang bagus lah. Kalau untuk persentase yang dosis kedua ada berapa persen warga Nganjuk? Dosis 2 kurang lebih 76-78an ya, sekitar itu ya. Kita genjot lagi untuk yang dosis 2-nya ini. Pak Nganjuk infonya juga sekarang masuk PPKM level 3 Pak? Oh ya betul. Ini yang mungkin kebijakan dari Kementerian seperti apa? Oke, hari ini sudah kita terbitkan surat edaran ya. Sekali lagi Nganjuk termasuk 1 di level 3, yang kedua masuk dalam zona merah. Nah ini. Maka kegiatan-kegiatan juga akan kita agak batasi ya. Artinya boleh berkegiatan, tapi tolong juga menyesuaikan termasuk orangnya ya. Sehingga nanti monggo ekonomi tetap jalan, tapi kesehatan juga kita bisa betul-betul kita kendalikan. Karena yang Omikron ini juga cepat sekali perkembangannya. Kemarin kita sudah melakukan rapat gabungan Kopimda dengan yang sampai ke tingkat bawah, kurang lebih sudah 1.619-an yang terkonfirmasi, cepat sekali. Tapi alhamdulillah juga yang dirasakan oleh masyarakat, indikator-indikatornya juga lebih ringan dan lebih sembuh, gampang sembuh. Berarti SE itu juga mengatur terkait dengan kegiatan yang dibatasi Pak? Oke, termasuk hari ini kan kita sudah terbitkan SE yang berkaitan dengan instruksi Mendagri yang Nganjuk termasuk level 3 dan termasuk zona merah di Jawa Timur. Selain di SMA N2, pelaksanaan vaksin juga dilaksanakan di SD Kertosono, Puskesmas Tanjung Anom, dan sekolah lain yang telah ditunjuk sebagai vaskes pendukung. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.